Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Dan ini mau tidak mau harus merubah cara berpikir kaum muslimin terutama di negara kita. Apa itu? Lihat, di dalam bulan Ramadan, yang ketiga ya, keberkahan Ramadan. Terdapat satu malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Yang disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar. Beribadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Apa dalilnya? Bahwa ini malam berharga, ini malam mahal, ini malam tidak boleh sembarangan seseorang melewatkannya. Lihat hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Allah, hanya Allah memiliki di dalam bulan Ramadan satu malam, hanya satu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Ya. Siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia benar-benar merugi. Tanamkan Pak, 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam paling afdal sepanjang tahun, sepanjang masa sampai hari kiamat. Setiap tahun sepanjang masa sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailah." Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Ingat Pak ya, cuma satu malam. Kalau Lailatul Qadar malam 21, jangan pernah berharap ada malam-malam Lailatul Qadar di sisa malam terakhir, di sisa malam tersebut di tahun itu. Nggak ada lagi. Cuma satu malam. Lebih baik daripada 1000 bulan, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Lihat, kebaikan seluruhnya. Bahkan saya bisa katakan, yang tidak dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, maka dia nihil, rugi, serugi-ruginya. Wala yuhram khairah illa mahrum. Tidak ada yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang merugi. Timbul pertanyaan, Ustaz, dari sisi mana Lailatul Qadar itu berkah? Yang pertama, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya, Mak? Apa tafsirannya? Perhatikan baik-baik. Beberapa tafsiran yang saya nukilkan dari ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, anna rajulan min Bani Israel yahmilu silaha fin nahar wa yasum wa yaqumu al-laila alfa syahr. Falailatul Qadar khairun minhu. Artinya, ada orang zaman dahulu mengangkat senjata di siang hari, melawan musuh, berjihad berarti, amalan paling tinggi. Kemudian berpuasa di siang hari, bangun malam di malam hari. Dia lakukan itu selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya seorang yang berjihad di siang hari, bangun malam di malam hari. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Lailatul Qadar beribadah pada malamnya lebih baik daripada amalan pemuda tadi.
Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati arba'ati nafar min bani Israel. Lam ya'sullaha tarfata ain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu heran dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel. Nabi Zakaria, Yahya, Ilyas, dan Hezqil. 4 orang nabi dari Bani Israel. Ahli ibadah selama 1000 bulan tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Umat Nabi Muhammad SAW takjub dengan amalan 4 orang tersebut. Kata Jibril alaihissalam, Inna Allah anzala ala ummatik khairun min dhalik. Sesungguhnya Allah telah menurunkan untuk umatmu lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun selama 80 tahun, 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Itu tafsiran daripada Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Sebelum azan saya lanjutkan dikit. Ini menuntut kita untuk merubah kebiasaan kita di Indonesia. Kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, beli baju. Habis itu sampai rumah kekecilan. Pulang lagi ke pasar. Pas pulang ke pasar, yang jualan bajunya tutup. Siapin makanan, siapin masakan. Mudik. Saya tidak mengharamkan mudik. Cuma ini kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin yang membuat mereka di Indonesia, yang membuat mereka akhirnya 10 malam terakhir bulan Ramadan berbeda dengan Rasul SAW. Lihat Rasul SAW yang diampuni dosa yang telah akan datang, dijamin masuk surga. Surga masuk pertama kali, beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Lihat bagaimana kalau sudah masuk. Aisyah, istri beliau bercerita radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr. Rasul SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dimakruhkan begadang untuk beribadah semalaman suntuk kecuali 10 malam terakhir bulan Ramadan. Membangunkan keluarga dan mengikat tali sarung menjauhi istri untuk digauli. Maka saya berharap 10 malam terakhir bulan Ramadan Masjid Al-Mubarak jangan dimatikan lampunya, dibuka pintunya. Biarkan orang-orang beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biarkan orang-orang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar kampung kita semakin berkah, mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau perlu datangkan imam atau imam yang tadi Masya Allah luar biasa bacaannya, untuk membaca, mengimami agar semakin semangat untuk sholat, mencari, berburu Lailatul Qadar. Rubah Pak kebiasaan kita, rubah kebiasaan masyarakat kita. Kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, di kota-kota masjid kosong, yang full tempat pusat perbelanjaan.